Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau barakallahu fikum, masih seputar kaidah apa kemarin? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Itu kaidah yang penting yang harus antum hafal, tanamkan di benak antum semuanya. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Paham ya? Seperti itu. Kita lanjutkan halaman 157 barakallahu fikum. Tazawwaja rajulun bimra'atin lakinnahu lam yadkhul biha. Fahal 'alaihi nafaqatuha? Penting. Ada orang menikahi seorang wanita tapi dia belum dukhul. Belum berhubungan badan dengan wanita tersebut. Apakah dia wajib ngasih nafkah? Ayo. Jadi baru nikah tapi belum berhubungan badan, wajib enggak ngasih nafkah itu loh. Al-jawab yungdar, dilihat lagi. Jawabannya apa? Yungdar. Nah, barakallahu fikum, jawabannya dilihat lagi. Ayo, kita lihat. Kata beliau, halin nafkah fi muqabil istimta'. Sekarang nafkah ini diberikan karena semata-mata istimta', karena semata-mata karena bersenang-senang dengan wanita tersebut, au fi muqabil milkil mar'ah, atau dalam rangka untuk apa? Memiliki wanita tersebut. Kan ketika orang laki-laki menikah dengan wanita, wanita milik siapa? Setelah akad, milik laki-laki tadi. Apakah semata-mata karena dia memiliki laki-laki perempuan tadi itu, atau nafkah tersebut adalah dalam rangka karena barakallahu fikum bersenang-senang dengan wanita tadi. Nah, idza qulna, kita katakan di sini, apabila kita katakan innahu fi muqabil milkil mar'ah, kalau tujuan nafkah tadi itu adalah dalam rangka untuk apa? Nah, barakallahu fikum sebagai bentuk memiliki wanita tadi itu, qulna tajibu 'alaihi nafaqah, maka wajib ngasih nafkah min hinil 'aqd. Barakallahu fikum, sejak dia akad, li'annahu milkuha, karena perempuan sudah milik dia. Jadi ketika nador, awal mula nador itu belum miliknya. Nador itu belum jadi istrinya. Di situ baru apa? Proses setelah nador itu nanti cocok atau tidak, mau atau enggakan itu. Nah, barakallahu fikum, itu nador. Setelah nador barulah ada pembicaraan, cocok enggak wanitanya dengan laki-lakinya. Kemudian laki-laki juga ditanya, cocok enggak dengan si fulanah misalkan. Kalau sama-sama cocoknya, barulah proses berikutnya mengatur apa? Waktu untuk pernikahan, yaitu akad nikah. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, ketika proses nador, ta'aruf namanya, itu belum suami istri. SMS-an enggak boleh, nelpon enggak boleh, settingan enggak boleh, haram. Belum suami istri. Baru proses. Setelah itu nanti kok cocok, fulan cocok dengan fulanah. Nah, barakallahu fikum, atau fulanah cocok dengan si fulan, itu pun belum suami istri. Enggak boleh settingan, enggak boleh nelpon, enggak boleh SMS-an. Paham ya? Kecuali melalui mahramnya, mungkin bapaknya atau mahram yang lainnya. Nah, setelah itu ngaturlah waktu. Waktu bagaimana maksudnya? Kapan kira-kira akadnya? Dirembuk, dimusyawarahkan dengan keluarganya. Dengarkan baik-baik ini ya. Setelah itu nanti barakallahu fikum sudah ada waktunya. Waktunya kapan? Setelah Ramadan misalkan, tanggal 3 Syawal. Setelah itu, sebelum menentukan waktunya itu, biasanya pihak perempuan ini, pihak keluarga perempuan ini, nah barakallahu fikum, menentukan maharnya. Mahar ini bukan hak bapaknya ya, perempuannya. Ya, jadi biasanya laki-laki yang melamar nanya, maharnya apa? Kata bapaknya, terserah anakku. Anaknya bilang enggak usah maharnya, membaca apa? Juz 30 saja. Sudah selesai, juz 30 maharnya. Nah, nanti setelah itu tanggal 3 Syawal akad. Nah, setelah akad itu, angkahtuka wa zawwatuka bibnati fulanah bi mahri, nah barakallahu fikum, juz'un wahid atau wahid juz, nah minal Qur'an, atau juz 30 lah taruhlah gitu ya. Aku nikahkan kamu dan putriku dengan mahar apa? Bacaan juz 30 misalkan. Akhirnya laki-laki mengatakan, qabiltu zawajah, aku terima pernikahannya, sah sudah sah sebagai suami istri. Setelah itu statusnya suami istri, itu maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi setelah akad sudah dimiliki. Malam tamtani, selama perempuan tersebut apa? Selama perempuan tersebut tidak menolak. Naam, kemudian berikutnya, fa in imtana'at saqatat nafaqatuha. Kalau ternyata perempuan tersebut menolak, nah berarti apa? Telah gugur nafkahnya. Gugur apa?
nafkahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa idza qulna al-illah al-istimta'. Tapi kalau kita katakan sebab nafkah itu karena istimta', itu bersenang-senang. Jadi kalau belum bersenang-senang itu enggak ada nafkah. Fa innahu la yajib 'alaihi nafaqah hatta yatasallamaha. Maka enggak wajib berikan nafkah sampai apa? Nah, barakallahu fikum, sampai perempuan tersebut, nah, barakallahu fikum, bersenang-senang dengan laki-laki atau dengan suami tadi itu, barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya, wa yakunu misluha yuta' aidha. Dan juga yang semisal juga, maksudnya apa? Maksudnya yuta' itu adalah yujama', yaitu berhubungan badan. Jadi kalau perempuan tersebut adalah perempuan yang masih normal, usianya masih normal haidnya atau sudah haid atau yang semisalnya, maka patokannya nanti nafkah atau tidak itu ketika barakallahu fikum sudah bersenang-senang tadi itu. Fa in tasallamaha fa hiya shaghirah. Kalau ternyata laki-laki tadi menikahi perempuan tersebut masih kecil, usianya 6 tahun, 7 tahun, belum haid ya. Belum haid, la yuta' misluha, yang tidak bisa berhubungan badan di situ, fala nafqata 'alaih, enggak ada nafkah. Enggak ada nafkah ya. Nah, barakallahu fikum, enggak ada nafkah di situ. Dan lihat lagi. Wa idza qala qailun, kalau ada yang mengatakan imra'atun tulliqat, faham maksudnya ya? Dari kesimpulannya itu tadi dilihat. Sekarang nafkah ini tujuan untuk apa? Nafkah itu karena dia dalam rangka untuk apa? Sebagai imbalan dari bersenang-senang tadi itu, atau imbalan karena perempuan jadi miliki menjadi istrinya. Nah, kalau ternyata yang pertama, berarti apa? Nah, barakallahu fikum, nunggu sampai dia bersenang-senang. Tapi kalau semata-mata sudah dimiliki, begitu akad langsung itu sudah istrinya, wajib kasih nafkah. Wajib kasih nafkah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, wa idza qala qailun imra'atun tuliqat wa hiya mimman la yalid. Penting. Aqim, fa hal tajibu 'alaihi al-iddah. Penting juga ini. Penting ini, alhamdulillah, perhatikan baik-baik ini. Apabila ada orang berkata, ada seorang wanita diceraikan, tapi perempuan ini termasuk perempuan yang tidak bisa melahirkan. Perhatikan baik-baik. Perempuan tidak bisa melahirkan ini ada dua kemungkinan. Imma aqim, itu mandul, paham ya? Naam, atau perempuan yang belum haid. Perempuan kalau belum haid itu biasanya barakallahu fikum tidak bisa melahirkan. Dalam artian tidak bisa hamil. Karena biasanya orang hamil itu karena haid dulu, kan itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kita lihat lagi apa kata beliau sini biar tambah jelas. Apakah wajib iddah perempuan yang diceraikan dalam keadaan perempuan tersebut mandul, itu perlu iddah atau enggak? Iddah itu menunggu. Kan kita lewati pembahasannya kan? Nah, kalau normalnya kalau perempuan diceraikan berapa kali iddahnya? 3 kali haid kan? 3 kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid. Setelah suci itu bebas. Paham belum? Kenapa kita milih pendapat 3 kali haid? Karena ketika haid enggak boleh ceraikan. Cerai ketika haid namanya tolak bid'i namanya. Namanya apa? Tolak bid'i, perceraian yang bid'ah. Jadi ketika haid enggak boleh ceraikan. Anti talak ketika lagi haid enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nanti kalau suci belum nampak dia hamil atau tidak. Paham belum? Nunggu suci dulu baru ceraikan. Ini hamil atau tidak? Tidak hamil. Anti talak. Oh, dia hamil, anti talak bisa. Karena apa? Karena dengan hamil ini kepastiannya gitu loh. Karena nanti beda. Beda ya. Diceraikan dalam keadaan hamil sama diceraikan dalam keadaan enggak hamil, beda atau enggak iddahnya? Beda. Bedanya situ. Makanya kita ukurannya apa? Sekali talak, anti talak, berapa kali haid tadi? 3 kali haid. Itu masa iddahnya. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Suci, setelah haid yang ketiga ini tafadhol. Paham maksudnya? Ayowana barakallahu fikum. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan diceraikan ini mandul gitu loh, enggak punya anak, enggak bisa punya anak? Apakah wajib iddah juga? Yaqulu ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, perhatikan baik-baik ini ya. Innal illata fi wujubil iddah al-ilmu bi bara'atir rahim. Masyaallah. Sebab alasan wajibnya iddah, menanti, menunggu, itu adalah apa? Sebabnya apa? Sebabnya al-ilmu bi bara'atir rahim, yaitu mengilmui, mengetahui tentang apa? Sucinya berlepas dirinya kandungan atau rahim. Paham belum? Paham belum? Untuk memastikan loh dia itu hamil atau tidak. Paham maksudnya? Itu kan sebab wajibnya iddah itu, memastikan itu loh. Nah, wa ala hadza, ini pertama ya, pendapat sebagian ulama seperti ini, nanti ada pendapat yang lain. Wa ala hadza la tajibu al iddah. Berarti kalau berdasarkan pendapat ini enggak wajib iddah. Lah kenapa enggak wajib iddah?
Lah karena dia enggak bisa apa? Enggak bisa hamil. Ya enggak? Mandolan istilahnya. Naam. Kita lihat di sini. Walakin hadil illah ghair sahihah. Ya, perhatikan ini, tapi illahnya ini sebab atau alasan ini enggak benar. Sebab atau alasan ini tidak apa? Tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, tidak benar alasan ini. Kita lihat di sini. Wa dalilu ala annaha ghair sahihah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak benar alasan tersebut, anal hukma yasbut ma'a takhalluf fi hadil illah. Bahwasanya hukum itu tetap ada bersamaan apa? Enggak adanya illah atau sebab ini. Penting ini. Hukumnya tetap ada walaupun tidak apa? Walaupun bersamaan tidak ada sebab ini. Kita lihat ayatnya bagus sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Wallahi ya'isna minal mahid," dan para wanita yang sudah tidak haid lagi, minisaikum, berarti apa istilahnya? Monopaus. Monopaus itu sudah enggak haid lagi. Sudah apa istilahnya? Sudah berhenti haidnya, enggak haid lagi, sudah tua misalkan. Inirtabtum, kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna. Ada dua kemungkinan tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Ini bayang ini, perhatikan baik-baik ini. Kalau kalian ragu mengenai perempuan yang sudah tidak haid monopaus tadi itu, enggak bisa melahirkan lagi. Nah, maka iddahnya 3 bulan. Kenapa kita ngambil 3 bulan? Karena seringnya itu kalau dikiaskan dengan haid, nah barakallahu fikum, seringnya kalau dikiaskan dengan haid itu dalam sebulan sekali. Paham ya? Jadi haid. Sama enggak 3 bulan? Mirip enggak? Mirip. Dikiaskan ke situ. Jadi kalau sudah enggak haid lagi, maka apa? Maka iddahnya 3 bulan. Wallahi lam yahid, dan perempuan wanita yang belum haid. Ada enggak perempuan belum haid? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kok sudah nikah, masa iddahnya bagaimana kalau dicerai? Kita katakan apa? 3 bulan. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wallahi ya'isna minal mahid la yumkin an yalidna. Masyaallah, penjelasan yang bagus ini. Ya, sebagai gambaran biar antum paham, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi itu enggak mungkin melahirkan. Karena ada menopause. Wallahi lam yahid, dan perempuan yang belum haid itu juga enggak mungkin melahirkan. Paham belum? Rasulullah ketika menikah Aisyah ummul mukminin usianya berapa? 6 tahun. Dukhulnya ketika usia berapa? 9 tahun. Kemungkinan besar sudah dewasa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena kedewasaan orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, ini bagus sekali penjelasan ini. Jadi perempuan tidak haid atau belum haid, perempuan yang sudah tidak haid lagi menopause itu enggak mungkin melahirkan. Dan perempuan yang belum haid itu juga enggak mungkin melahirkan. Paham ya? Walaupun dia menikah enggak mungkin melahirkan kalau dia belum haid. Itu secara global. Wa ma'a dzalik aujaballahu al-iddah, bersamaan dan itu masih ada iddah gitu loh. Tetap ada iddah masa penantian. Nah, barakallahu fikum. Tetap ada masa iddah itu penantian atau menunggu. Nah, karena fungsi menunggu itu apa sih fungsinya itu? Fungsinya apa menunggu itu di antaranya? Fungsinya kalau orang yang menceraikan itu ternyata menyesal, itu bisa balik lagi gitu loh. Paham ya? Nah, fungsinya itu fungsinya. Fungsinya itu kalau misalkan dia itu menyesal, bisa balik lagi. Orang menceraikan kadang menyesal kan? Anti talik. Kamu aku ceraikan, ternyata dia berikir lagi. Oh, ternyata istriku masih taat juga ya. Wah, ana menyesal ana mau rujuk lagi. Nah, ada kesempatan di situ gitu loh. 3 kali haid tadi itu diingat-ingat. Haid, suci, haid, suci. Kalau dia kembali ke haid yang pertama, haid, suci, nah itu kembali itu masih suami istri. Enggak perlu nikah ulang lagi. Tapi kalau balik setelah masa iddah, haid, suci, haid, suci, haid, suci, habis iddah kok mau balik lagi, boleh tapi nikah ulang. Hukumnya beda kan? Hukumnya beda, perhatian baik-baik itu. Kalau sudah talak bain, anti talik, selesai masa iddahnya. Berikutnya lagi anti talik, selesai masa iddahnya. Berikutnya lagi anti talik, yang ketiga ini namanya talak bain. Perceraian yang harus pisah ini enggak boleh balik lagi. Suami enggak boleh balik kepada istrinya, istri enggak boleh balik kepada mantan suaminya. Sampai kapan? Handalah. Sampai kapan istri boleh balik kepada mantan suaminya? Sampai kapan? 3 kali haid. Nikah cerai lagi. Sampai dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan. Gitu, pakai ungkapan yang bagus ya. Namun sampai dia dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan baru bisa balik kepada mantan suami tadi itu. Kita lanjutkan lagi. Wa bihadza yatabayyan annal qaula bi annal illah. Dengan ini nampak jelas bahwasanya pendapat yang mengatakan annal illah sebabnya fi wujubil iddah, wajibnya iddah. Perhatikan kitabnya itu ya dibalik. Mengenai wajibnya iddah, wajibnya menanti menunggu, hiyal ilmu bi bara'atir rahim qaulun dha'if.
Sebab wajibnya iddah itu adalah apa? Untuk mengetahui sucinya, bersihnya rahim tersebut, itu pendapat yang lemah. Lah, kenapa lemah? Karena buktinya ada perempuan yang belum haid dan perempuan yang sudah tidak haid lagi. Jadi kesimpulannya kalau perempuan belum haid atau perempuan yang sudah tidak haid lagi kok diceraikan suaminya, maka berapa kali tadi? Berapa iddahnya tadi? 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, karena enggak ada untuk dihitung di situ karena enggak haid itu loh. Kalau haid berapa kali haid tadi, Bang? 3 kali haid. Menceraikan istrinya dalam keadaan haid namanya tolak apa tadi? Bid'i. Namanya tolak bid'i. Tolak bid'ah, enggak boleh. Kalau tolak sunni sesuai dengan as-sunnah ketika suci. Karena suci itu tujuannya apa tadi, Abdul Aziz? Kenapa kok harus milih ketika suci? Tujuannya apa tadi? Untuk mendeteksi apa tadi? Kenapa milih ketika suci itu loh? Kenapa tadi? Karena ketika suci itu akan nampak hamil atau tidak. Paham belum? Kalau haid kan nggak mungkin hamil. Orang hamil itu nggak ada haid. Paham ya itu? Atau pahami baik-baik. Orang hamil itu nggak ada yang haid. Jadi ketika suci itu untuk nampak dia hamil atau tidak. Kalau dia hamil berarti masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil berarti 3 kali haid. Mahum insyaallah nih. Mahum? Ayo na'am. Pahami baik-baik ya. Berikutnya. Balil illah an tabqal mar'ah amama ar-rajul muddah atwal hatta yatamakkan min muraja'atiha idza syaa. Bahkan apa barakallahu fikum? Bahkan yang jadikan sebab atau illah alasan itu adalah apa? Perempuan tersebut tetap berada di depan lelakinya atau suaminya muddah atwal, waktu yang panjang hatta yatamakkan min muraja'atiha idza syaa. Hingga mapan dan memungkinkan apa? Barakallahu fikum untuk apa? Untuk kembali kepada istrinya kalau dia mau. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Li'anal mutalliq, karena orang yang menceraikan itu qad yandam au yunaddam fal yuraji'. Karena orang yang menceraikan itu terkadang menyesal dan dibikin menyesal akhirnya mau kembali. Oleh karena itu masa iddahnya panjang, haid, suci, sampai 3 kali itu fungsinya tujuannya kalau suaminya itu nanti mau balik lagi itu bisa gitu loh. Paham belum? Beda dengan khulu'. Antum harus pahami itu. Enggak ada laki-laki minta khulu'. Khulu' itu perempuan. Mas, ana mau khulu' itu perempuan. Minta dipisahkan. Tapi kalau laki-laki menceraikan namanya, paham ya? Kalau khulu' ya sudah selesai. Sekali suci, para ulama mengatakan kalau dia khulu', jadi sekali haid dan suci, nampak dia enggak hamil, pilih langsung. Paham ya? Itu al-khulu'. Beda lagi ya hukumnya ya. Tapi kalau perceraian harus diperhatikan baik-baik. Ternyata selama ini inilah fungsinya. Kenapa kok dikasih iddah kok panjang itu kenapa? Biar suami itu berpikir kembali gitu loh. Karena perceraian itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan bukan untuk bercerai tapi untuk mewujudkan keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. 3 itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penyayang, tenang, saling pengertian. Paham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Hadhihi al-'illah as-shahihah. Inilah alasan yang tepat, yang benar. Jadi alasan yang tepat kenapa kok diwajibkan menunggu atau menanti atau iddah? Sebabnya apa tadi sebabnya? Sebabnya agar perempuan tersebut tetap berada di depan suaminya untuk berpikir kembali apakah suami itu mau balik atau tidak. Ada 2 pembahasan tadi untuk masalah kembali atau tidak. Kalau kembali di masa iddah, maka kembali statusnya suami istri, enggak perlu nikah ulang. Paham belum? Sekali haid, baru haid sekali suci, kemudian suaminya bilang, "Wah, ana mau rujuk, mau kembali lagi." Ya udah suami istri itu memang. Tapi kalau sampai 3 kali suci, sampai 3 kali suci barakallahu fikum, 3 kali haid, 3 kali haid, kok baru mau balik nikah ulang. Paham ya? Nikah ulang itu penting sekali. Berbeda orang awam sekali cerai minggat pergi orangnya. Paham ya? Orang awam gitu biasanya kan itu enggak benar sebenarnya. Kalau perceraian itu harus ada aturan-aturannya. Tolak 1, tolak 2, tolak 3. Berat sebenarnya itu ya. Barakallahu fikum. Berat sebenarnya berkaitan masalah itu. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, hadhil illah tantaqid 'alaikum biwujubi iddatil wafat. Kalau ada yang mengatakan illah ini, alasan ini terbantah atas kalian. Dibantah alasan ini. Tentang wajibnya apa? Masa iddah ketika wafat, yaitu ketika ditinggal mati suami. Paham ya? Ketika ditinggal mati apa?
suami. Naam, karena beda nanti masa iddahnya ketika ditinggal mati apa? Suami. Apa masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, barakallahu fikum itu kalau ditinggal mati oleh suaminya. Kita lihat sini. Li'anal mutawaffa la yumkin an yuraji', karena kalau orang sudah meninggal itu enggak mungkin rujuk. Orang meninggal masa hidup lagi kemudian setelah itu rujuk enggak mungkin kan? Paham ya? Alhamdulillah mafhum? Awa. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau qulna hadza sahih. Kata beliau ini benar. Jadi orang sudah meninggal itu enggak mungkin dia kembali lagi. Lakin al-illah fi iddatil wafah ihtiram haqqiz zawj wa himayatu nikahihi min an yattasila bihi nikahu ghairi. Masyaallah. Tujuan sebab kenapa kok perempuan yang ditinggal mati suaminya kok enggak boleh nikah langsung? Harus masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Tadi fungsinya apa fungsinya? Ihtiramu haqqiz zawj, memuliakan hak suami. Suami sudah meninggal itu dimuliakan haknya. Selama ini 10 tahun sama istrinya, kemudian istrinya meninggal langsung menikah lagi, kan kurang memuliakan itu loh ya. Tujuannya itu memuliakan hak suami dan menjaga apa? Nikahnya tersebut agar tidak bersambung dengan nikah orang lain. Paham belum? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Yang umum apa yang umum? Sudah kita lewati. Yang umum itu kalau ditinggal mati suami atau ceraikan dalam keadaan hamil itu umum. Umumnya bagaimana? Sampai melahirkan boleh nikah. Sampai melahirkan. Enggak perlu 10, enggak perlu 4 bulan 10 hari, enggak perlu 3 kali haid. Tapi melahirkan langsung bisa menikah. Itu kalau hamil. Mahum insyaallah bedanya? Pahami baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya. Fa fihi qiyamu bihaqqiz zawj. Di situ ada apa? Menegakkan mengerjakan hak suami. Falaisatul illah fihi al-ilm bi bara'atir rahim. Tujuannya itu, sebabnya itu bukan karena untuk mengetahui sucinya rahim, itu bukan, karena kan meninggal suaminya. Balil illah, bahkan illah sebab kenapa harus masa iddah menanti, fihi syai'un akhar, ada sesuatu yang lain, wa huwa haqquz zawj, itu hak suami, wa ihtirami nikahi, dan memuliakan atau menghormati pernikahannya agar tidak bersambung dengan nikah dengan orang lain. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam li 'idhami haqqihi wa wujubi ihtiramihi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan agungnya haknya dan wajibnya penghormatan atau penghormatannya Rasulullah SAW. Rasulullah dihormati gitu ya, haknya beliau besar dan juga kehormatan beliau besar. La yahillu lana an natazawwaj azwajahu min ba'dih, ya kan? Enggak boleh bagi kita semuanya menikahi apa? Mantan istri-istri beliau setelah beliau meninggal. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Khusus ini ya. Adapun selain beliau boleh enggak? Nah, Mahmud misalkan nikah dengan fulanah. Mahmud meninggal dunia. Fulanah meninggal dunia tadi sama Mahmud. Suatu ketika boleh enggak fulanah menikah? Boleh. Ini khusus Rasulullah. Adapun mantan istri Rasulullah enggak boleh dinikahi orang lain, enggak boleh. Paham ya? Seperti itu. Mohon salah nih, Bang. Yang terakhir, fa in qala qailun akhar, kalau ada orang berkata yang lain, hada yang taqid alaikum, ini juga terbantah. Ini terbantah atas kalian, terbantah juga. Bil mutalaqah talaqan salasan. Dengan apa? Perempuan diceraikan dengan 3 kali cerai. Ingat-ingat, 3 kali cerai ini pendapat yang rajih bukan di majelis wahid. Maksudnya kalau satu majelis ya zaujati adit talik. Nah, 3 kali dihitung 1. 3 kali hitung 1. Jadi 3 kali cerai ini maksudnya beda majelis. Kalau disaking emosinya pokoknya kamu tak talak 3. Anti tolik enggak bisa, dihitung 1 menurut pendapat yang sahih. Paham belum? Anti tolik 1, 3 kali haid, besok lagi anti tolik 2, 3 kali haid, besok lagi anti tolik, itu baru 3. Berarti berat enggak, Bang? Berat enggak? Perceraian itu berat enggak sebenarnya? Berat. Jadi kalau enggak ada alasan syar'i enggak usah cerai. Ngapain cerai? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya enggak ada alasan syar'i enggak usah cerai. Tapi bagaimana? Wujudkan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, tentram, saling menyayangi, pengertian. Kalau istrinya sakit, suaminya bantu, walaupun terkadang harus nyopir, nyuci piring. Paham ya? Paham ya? Itu seperti itu ya, harus bantu seperti itu. Jangan enaknya sendiri, suaminya apa? Kemudian istrinya semua pekerjaan rumah tangga anti yang ngurusin. Anak enggak mau peduli, anak di luar tok. Paham ya? Istrinya sakit pun dibiarin, kemudian istrinya hamil butuh bantuan pun dibiarin, itu kurang tanggung jawab. Paham ya? Tapi pengertian itu akan muncul ketika apa? Keluarga dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau keluarga dibangun di atas
hawa nafsu dan juga barakallahu fikum di atas kebodohan tidak akan terwujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kita lihat lagi apa kata beliau di sini. Fa innahu yajibu an tabqa salata haid in kanat tahid. Ini penting. Kalau perempuan diceraikan 3 kali cerai, tolak bain berarti ya, maka wajib dia tetap menunggu 3 kali haid in kanat tahid kalau dia haid. Aw serta asyhur atau 3 bulan. In kanat la tahid kalau dia tidak haid. Ma'anna zaujaha la yumkin an yuraji'ah, padahal suaminya enggak mungkin kembali lagi. Lah kenapa enggak boleh kembali lagi? Karena bain. Bain itu apa sih bain itu? Pisah. Paham ya? Tolak 1, tolak 2 namanya tolak apa? Raj'i. Oh, ternyata tolak itu banyak sekali ya hukumnya, banyak sekali gitu loh. Kalau jelaskan dalam satu majelis belum tentu cukup 1 jam itu ya. Cuman kesimpulannya tadi itu, tolak itu ada yang bain, ada yang raj'i. Raj'i itu tolak 1, tolak 2. Talqah wahidah, talqah tsaniyah raj'i namanya. Kalau talqah tsalisah bain. Bain itu mau enggak mau pisah, wahana sudah menyesal ini. Ternyata istrinya masih muda dan cantik, bagaimana sih? Enggak bisa balik. Kalau udah tolak 3 itu enggak bisa balik, kecuali kalau istrinya dinikahi laki-laki lain, diceraikan baru bisa balik pada suami yang pertama. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jadi berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah perceraian ini bukan perkara sepele ya, perkara yang kita harus berhati-hati karena banyak orang yang bercerai akhirnya menyesal itu loh. Menyesal kenapa? Karena ketika ketemu mantan istrinya tertarik lagi gitu loh ya. Allahul musta'an. Nah, yang jelas hati-hati. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan bercerai. Kita lihat di sini. Kata beliau, ma'anna zawjaha la yumkin an yuraji'ah. Enggak mungkin suaminya itu kembali lagi, enggak mungkin. Nah, barakallahu fiikum, enggak mungkin. Fanaqul, maka kita katakan hadil mas'alatu fi khilaf. Permasalahan ini ada perselisihan. Fa ba'dul ulama yaqulun, maka sebagian ulama mengatakan innal mutallaqah salasan laisa 'alaiha illa haidah wahidah faqat. Ada sebagian ulama mengatakan perempuan kalau cerainya cerai 3, sudah tolak bain, tolak yang ketiga, maka enggak ada masa penantian atau iddah kecuali sekali haid saja. Wa minhum man yaqul, ada juga di antara mereka bal salasa haid, bahkan 3 kali haid harus. Wal qailuna bidzalika yaqulun, orang-orang yang mengatakan seperti itu mengatakan wa in kana ar-rajulu alladhi abanaha laisa lahu 'alaiha raj'ah. Nah, barakallahu fikum, walaupun lelaki tersebut yang telah terang-terangan tadi itu ya, berumah tangga dengan perempuan tadi itu apa? Dia enggak bisa balik lagi, lakin nikah lahu hurmah, tapi pernikahan itu ada apa? Hurmah, ada semacam kehormatan di situ. Walihada aujabna 'alaiha an ta'tad bi salati haid aw bi salati asyhur. Kita wajibkan bagi perempuan tersebut untuk menunggu masa iddah, yaitu menunggu 3 kali haid atau 3 bulan. 3 bulan bagi berapa? Bagi siapa tadi Bang yang 3 bulan? Bagi perempuan yang bagaimana? Yang tidak haid lagi, menopause, atau perempuan yang belum haid. Adapun 3 kali haid itu perempuan yang normal yang haid. 3 kali haid itu masa penantian pertolak. Paham ya? Pertolak. Kalau suami kembali di masa-masa iddah, maka itu suami istri statusnya. Tapi kalau kembali setelah masa iddah habis, nikah ulang. Paham belum? Seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Untuk mengenai perbedaan masalah illah dan hikmah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sebenarnya illah dan hikmah ini mirip. Illah itu sebab, alasan, hikmah itu tujuan itu loh. Mirip kan? Hikmahnya apa, tujuannya apa? Paham ya? Illahnya apa, sebabnya apa? Kan itu. Nah, alasannya apa? Hampir mirip nanti, cuma dibedakan oleh para ulama. Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.